Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Biologi E 2019, program studi S1 Biologi Universitas Negeri Surabaya akan menyajikan video pembelajaran tentang praktikum isolasi DNA secara sederhana dengan menggunakan buah naga merah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yakni yang pertama Elok Safitri dengan NIM 046, selanjutnya anggota kedua Ina Sintia Tikajati dengan NIM 050, berikutnya anggota ketiga Susi Susanti dengan NIM 067, dan anggota terakhir Nabila Fitri Roshidah dengan NIM 073. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang diperlukan, serta bagaimana langkah kerja dalam proses isolasi DNA secara sederhana ini? Yuk, mari kita simak. Yang pertama ada bahan yakni buah naga sebagai sampel isolasi DNA. Selanjutnya ada sabun pencuci piring yakni Sunlex sebagai modifikasi bahan campuran untuk membuat buffer lisis A dan B serta berfungsi untuk denaturasi protein yang ada di dalam sel. Selanjutnya alkohol 95% atau etanol dingin yang berfungsi untuk memurnikan DNA dari protein atau karbohidrat. Selanjutnya adalah alat yakni 2 gelas plastik sebagai penampung yang digunakan untuk mengaduk dan mencampurkan bahan buffer lisis. 2 gelas kaca bening sebagai penampung cairan filtrat dari sampel buah naga yang sebelumnya sudah dicampur dengan buffer lisis dan sebagai isolasi DNA. Saringan berfungsi sebagai tempat untuk menyaring filtrat dari sampel buah naga yang sebelumnya sudah dicampur dengan buffer lisis. Ada tisu dan kasa sebagai pengganti kertas saring yang berfungsi untuk menyaring hasil filtrat dari sampel buah naga yang sudah dihomogenasi dengan buffer lisis, serta berfungsi untuk memisahkan suspensi partikel dari cairan dan untuk memisahkan zat terlarut dari zat padat. Ada gelas ukur untuk mengukur volume bahan atau cairan yang diinginkan seperti volume air atau aqueous, volume sunlight, volume buffer lisis, dan volume alkohol. Ada sendok makan sebagai pengaduk. Ada plastik op atau oriented polystyrene yang berfungsi sebagai tempat untuk menghancurkan sampel buah naga hingga sempurna dan sebagai tempat menghomogenasi antara sampel buah naga yang sudah dicampur dengan buffer lisis. Setelah mengetahui apa saja alat dan bahan yang diperlukan serta fungsi di dalamnya, mari siapkan larutan buffer lisis terlebih dahulu. Yang pertama, buffer lisis A dengan komposisi 190 ml air mineral. Kemudian 10 ml sabun pencuci piring yakni Sunlight dengan cara mengukur pada gelas ukur hingga mencapai volume yang diinginkan. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian ambil sendok yang baru lalu homogenkan dengan cara mengaduk hingga rata. Selanjutnya, buffer lisis B dengan komposisi 180 ml air mineral, kemudian 20 ml sabun pencuci piring, yakni Sunlight dengan cara mengukur pada gelas ukur hingga mencapai volume yang diinginkan. Lalu tuang pada gelas sampel B. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu homogenkan dengan cara mengaduk hingga rata. Dilanjutkan dengan mengambil sampel buah naga, kemudian potong menjadi 2 bagian. Lalu ambil satu bagian tersebut untuk dipotong menjadi dadu-dadu kecil. Kemudian, tuang potongan tersebut pada piring yang telah disediakan. Selanjutnya, mengambil plastik cup kemudian memasukkan potongan buah naga untuk dijadikan sampel A. Kemudian mengambil plastik cup lagi untuk memasukkan sisa buah naga untuk dijadikan sampel B. Selanjutnya, hancurkan sampel buah naga A dan B dengan menggunakan tangan untuk optimasi. Setelah sampel hancur dengan sempurna, tuang buffer lisis A pada gelas ukur untuk mengukur volume hingga mencapai 10 ml. Kemudian tambahkan pada plastik sampel A.
Lalu homogenasi selama 2 menit. Dilanjutkan dengan menuang buffer lysis B pada gelas ukur untuk mengukur volume hingga mencapai 10 ml. Kemudian tambahkan pada plastik sampel B. Lalu homogenasi selama 2 menit. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan untuk tahap purifikasi, yakni 2 gelas kaca dan juga sampel buah naga yang sudah dihomogenkan dengan buffer lysis. Lalu ambil tisu dan saringan, kemudian letakkan pada mulut gelas sampel A. Yang selanjutnya dilapisi kasa pada bagian atas tisu. Ambil plastik sampel A, kemudian tuang sampel dan buffer lysis tersebut melalui saringan yang telah dilapisi oleh tisu dan juga kasa untuk menghasilkan filtrat dari sampel buah naga yang telah dihomogenasi dengan buffer lysis. Kemudian ambil plastik sampel B, lalu tuang sampel dan buffer lysis tersebut melalui saringan yang telah dilapisi oleh tisu dan juga kasa untuk menghasilkan filtrat dari sampel buah naga yang telah dihomogenasi dengan buffer lysis. Dan pada tahap ini hindari menekan keras tisu dan juga kasa untuk mempercepat proses penyaringan. Setelah proses penyaringan selesai, selanjutnya tambahkan etanol absolut dingin atau alkohol 95% dengan cara menuangkan terlebih dahulu pada gelas ukur untuk mengukur volume dari etanol absolut dingin tersebut agar sesuai dengan perbandingan, yaitu 2:1. Kemudian masukkan ke dalam gelas kaca sampel A secara hati-hati melalui dinding gelas kaca tersebut. Lalu tutup gelas kaca sampel A dengan menggunakan plastik dan juga karet. Kemudian amati perubahan yang terjadi selama 5 menit. Dilanjutkan dengan penambahan etanol absolut dingin atau alkohol 95% yang terlebih dahulu diukur dengan menggunakan gelas ukur agar sesuai dengan perbandingan volume, yakni 2:1. Kemudian masukkan etanol absolut dingin tersebut secara hati-hati melalui dinding pada gelas kaca sampel B. Kemudian tutup gelas kaca sampel B dengan menggunakan plastik dan juga karet, lalu amati perubahan yang terjadi selama 5 menit. Berikut merupakan hasil yang diperoleh dari isolasi DNA secara sederhana pada gelas kaca sampel A yang menggunakan buffer lysis A. Lalu pada gelas kaca sampel B dengan menggunakan buffer lysis B terlihat benang-benang berwarna putih yang merupakan DNA yang terkondensasi lebih banyak daripada sampel A. Dari praktikum isolasi DNA yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa proses isolasi DNA memiliki 3 tahap, yakni yang pertama ada ekstraksi, kemudian tahap kedua purifikasi, dan yang ketiga presipitasi. Kesimpulan yang lain dari hasil praktikum isolasi DNA secara sederhana dengan menggunakan buah naga kali ini dapat terlihat bahwa partikel-partikel DNA yang jelas, yaitu bagian berwarna putih, nampak seperti lendir yang terangkat atau mengendap dan mengumpul pada bagian permukaan gelas. Dan berdasarkan perbedaan perlakuan buffer lysis yang digunakan, terbukti bahwa buffer lysis B lebih efektif dalam mengisolasi DNA, sehingga didapatkan hasil isolasi DNA yang lebih banyak daripada buffer lysis A. Sekian video praktikum isolasi DNA secara sederhana dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.